Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahdia Lulu Mahfiroh, ingin mempresentasikan tentang membaca pemahaman kreatif. Pengertian membaca kreatif. Membaca kreatif yaitu proses membaca untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau membinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. Pratiwi dan Subiantoro mengatakan bahwa membaca kreatif adalah tindakan tertinggi dari kemampuan membaca seseorang dan kemampuan membaca kreatif. Artinya, seseorang pembaca yang baik adalah membaca tidak hanya sekedar menangkap makna tersirat, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Yuna Hamdani mengatakan bahwa membaca kreatif adalah kegiatan membaca yang tidak hanya sekedar menangkap makna tersurat, makna antara baris, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kehidupan sehari-hari. Menurut Burdansyah, membaca kreatif adalah membaca yang tidak berhenti setelah bacaan atau buku tuntas dibaca, dan masih ada proses tindak lanjut yang tujuan akhirnya berupa peningkatan kualitas hidup, dan tingkatan kualitas hidup yang paling bermakna dalam kegiatan membaca adalah membaca kreatif. Dengan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa membaca kreatif adalah sebuah proses membaca yang tidak hanya menangkap suatu makna, tetapi setelah kita membaca, seorang harus dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. Ciri-ciri membaca kreatif. Menurut Nur Hadi, sebagai seorang pembaca kreatif harus dapat memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan membaca tidak berhenti sampai pada saat menutup buku. Yang kedua, mampu menerapkan hasilnya untuk kepentingan hidup sehari-hari. Yang ketiga, munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. Yang keempat, hasil membaca berlaku sepanjang masa. Yang kelima, mampu menilai membaca secara kritis dan kreatif bahan-bahan baca. Yang keenam, mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil bacaan yang dibaca. Menurut Burdansyah, banyak hal akan terjadi pada seorang pembaca kreatif. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, mampu memilih atau menentukan bahan bacaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan atau minatnya. Yang kedua, tampak kemajuan dalam cara berpikir atau cara pandang terhadap suatu masalah. Yang ketiga, terbentuk kematangan dalam cara pandang, sikap, dan cara berpikir. Yang keempat, tampak wawasan semakin jauh ke depan dan mampu membuat analisis sederhana terhadap suatu persoalan. Yang kelima, ada peningkatan dalam prestasi atau profesionalisme kerja. Yang keenam, semakin berpikir praktis dan pragmatis dalam segala persoalan. Selanjutnya, latihan membaca kreatif. Membaca kreatif perlu diadakan latihan serangkaian keterampilan. Berbagai latihan tersebut ialah, yang pertama, keterampilan mengikuti petunjuk dalam bacaan, kemudian menerapkannya. Yang kedua, keterampilan membuat resensi buku. Yang ketiga, keterampilan memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang disajikan dalam buku. Yang keempat, keterampilan mengubah buku cerita prosa, misalkan cerpen atau novel, menjadi bentuk naskah drama atau sandiwara. Yang kelima, keterampilan mengubah buku cerita prosa. Yang keenam, keterampilan mementaskan naskah drama yang telah dibaca. Yang ketujuh, keterampilan mengubah bentuk puisi menjadi prosa maupun cerpen atau novel. Yang kedelapan, keterampilan melakukan teori celup, misalnya setelah membaca cerpen, pembaca akan membuat cerpen dan lain-lain. Membaca kreatif dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, menarik kesimpulan dari fakta yang dibaca. Yang kedua, melanjutkan pemikiran penulis. Membaca kreatif yang bertujuan membaca untuk memahami pikiran pengarang diperlukan beberapa ketangkasan dan belajar, yaitu melihat rencana pengarang, mengerti gagasan inti, mengerti fakta-fakta dan detail-detail yang penting, menghubung-hubungkan fakta-fakta dan merangkum apa yang dikatakan pengarang, dan yang terakhir, mendapatkan kesan umum dari buku atau karangan.
Tujuan membaca kreatif. Membaca kreatif bertujuan agar para siswa terampil berkreasi dalam hal-hal dramatis, interpretasi lisan atau musik, narasi pribadi, ekspresi tulis, dan ekspresi visual. Menurut Tarigan, membaca kreatif bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dramatisasi bertujuan untuk memberi kesempatan kepada para siswa untuk mempersonalisasikan serta memberikan ekspresi dramatik bertahap apa yang telah mereka baca. Yang kedua, sebagai interpretasi lisan atau musik yang bertujuan agar para siswa menginterpretasi sepenggal bacaan sastra dengan tepat secara lisan dan musik. Guru terlebih dahulu harus menguasai teori musik ala kadarnya, terutama sekali mengenai nada dan tempo. Yang ketiga, sebagai narasi pribadi, bertujuan agar para siswa dituntut banyak membaca cerita serta dapat menceritakannya kembali dengan kata-kata sendiri, dengan gaya bahasanya sendiri. Yang keempat, ekspresi tulis bertujuan agar para siswa dengan berekspresi tulis dapat ditingkatkan serta dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Yang kelima, sebagai ekspresi visual, tujuan agar para siswa bisa mengubah aspek-aspek bacaan mereka, misalnya suasana hati, mode, dan dampak melalui gambaran-gambaran visual dan dengan latihan yang intensif serta bimbingan yang baik dari pihak guru. Maka keterampilan pada siswa untuk berekspresi visual dapat ditingkatkan dalam membaca kreatif ini. Yang keenam, sebagai aneka tujuan, ini terbagi atas tingkat sebagai berikut. Tujuan tingkatan A sampai C, kelas 1 sampai 2 sekolah dasar adalah agar para siswa dapat mendramatisasikan tokoh-tokoh, perasaan-perasaan, dan gerakan-gerakan dari karya sastra yang dibacanya, memberikan interpretasi lisan dan musik dari karya sastra yang dibacanya, mengisahkan atau menuturkan cerita-cerita berdasarkan tokoh-tokoh atau tema-tema dari karya sastra yang dibacanya. Tujuan tingkat D sampai E, kelas 3 sampai 4 sekolah dasar adalah agar para siswa dapat mendramatisasi tema-tema dari karya sastra dalam hubungannya dengan pengalaman-pengalaman pribadi ataupun dengan situasi-situasi kontemporer. Menyajikan interpretasi-interpretasi lisan dan musik dari karya sastra yang dibacanya serta yang ada hubungannya dengan itu. Tujuan tingkat F sampai G kelas 5 sampai 6 sekolah dasar adalah agar para siswa dapat dan mampu memanfaatkan drama untuk mengubah isi sastra menjadi mode-mode, suasana-suasana hati atau sudut-sudut pandangan yang berbeda, mengubah mode suasana hati atau sudut pandangan sastra melalui interpretasi lisan dan musik, menciptakan cerita-cerita dengan cara mentransformasikan atau mengubah mode suasana hati atau sudut pandangan karya sastra yang dibacanya. Manfaat membaca kreatif. Menurut Burdansyah, membaca kreatif ini akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang. Misalnya, wacana tentang siraman rohani, pemikiran para budayawan, informasi cara merawat kesehatan tubuh, informasi tentang cara membuat makanan atau barang. Pada dasarnya, seorang pembaca dituntut untuk mampu membaca kreatif. Membaca pada tingkat ini adalah membaca tingkat tinggi karena untuk membaca kreatif, si pembaca harus memahami terlebih dahulu beberapa tingkat sebelumnya. Dalam hal ini, si pembaca yang mampu memahami isi bacaan secara literal, interpretatif, dan kritis, maka barulah ia dapat masuk ke dalam membaca kreatif. Intinya, orang yang membaca kreatif, ia tidak tinggal diam setelah selesai membaca. Ia akan kreatif melakukan berbagai tindakan atau hasil membacanya baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tanya di kolom komentar. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.